Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya Pak Abdurrahman di acara 10 KA KKA. Oke, kali ini kita akan lanjutin lagi materi pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial yang akan kita bahas juga. Tapi alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Siapa yang mau mimpin doa? Boleh, Ijan, silakan. Oke, mari teman-teman kita belajar KA hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bitubir ba wabi islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi ja'ani ilma warju'ni fahama birahmatika ya arhamar rahimin. Selamat ya. Oke, kita absen dulu ya seperti biasa. Nanti yang hadir silakan angkat tangan dan bilang hadir ya. Adelia. Oke. Terus Artika. Oke, Arya, Bilal, Cecil hadir. Oke, terus Jovi. Oke, Hafiz. Nah, oke. Sebelum kita lanjut ke mata pelajaran kita dulu, kita review dulu ya materi yang kemarin ya. Kemarin kita udah ngebahas tentang pengertian KA ya. Oke. Nah, kita sebelum kita masuk, bentar. Nah, kan di sini ada pakar ya, ada 3 ya. Bisa ada yang bisa bantu review satu katakan aja siapapun dari catatannya. Oke, Ijan boleh. Kan di sini ada 3, Pak. Oke, Ijan boleh ngadep sini dikit. Oke, good, Jan. Nama itu ada menurut Jones M. Carty pada tahun 1956, yaitu Bapak Pakar. Oke, good. AI adalah ilmu rekayasa untuk membuat mesin cerdas, terutama program komputer, Pak, kalau menurut dia. Oke, good. Untuk menurut Elaine Rich pada tahun 1983, yaitu pakar AI dan. Oke, thank you. Tepuk tangan buat Ijan dulu dong, Masya Allah. Oh, udah. Oke. Berikutnya lagi kita ngebahas tentang karakteristik dari kecerdasan artifisial. Ada 4 ya. Ada bisa bantuin saya jelasin? Ada boleh? Oke, Mesya, boleh Mesya. Oke. Oke, good. Oke, sip, thank you. Tepuk tangan buat Mesya dong, Masya Allah. Nah, sekarang kita lanjut ke yang barunya ya, pengoperasian perangkat KA. Di mana pengoperasian ada 6 hal. Yang pertama itu ada input data. Nah, input data ini adalah, jangan lupa kalian catat juga ya. Nah, input data ini adalah intinya adalah mengumpulkan data berupa teks, gambar, suara, video, dan sebagainya. Di mana nanti inputan ini akan dilatih sama KA untuk jadi bahan dasar buat ngambil keputusan dan buat ngambil tahu kira-kira pola yang pas kayak gimana sih buat ngambil keputusan. Terus yang keduanya lagi kita di sini ada pemrosesan data. Nah, maksudnya pemrosesan data kayak gimana sih? Intinya adalah data yang udah diambil tadi berupa teks, video dan sebagainya itu nanti akan diolah. Nah, diolah kayak gimana sih? Olah agar dapat pola-polanya. Nah, kalau aku udah dapat kayak gitu, berikutnya lanjut kemana? Pelatihan model. Intinya di sini adalah kecerdasan artifisial dia belajar dari data yang ada,
Ketika data ini udah jadi, udah dilatih, maka dia akan disebut dengan model. Jadi model ini adalah sesuatu yang udah jadi, dia udah tahu polanya kayak gimana dan sebagainya, maka model ini yang akan digunakan untuk disebut namanya tahap berikutnya adalah inferensi, inferensi di mana KA ini bisa ngambil suatu keputusan. Jadi inferensi ini intinya adalah di mana tahap KA ini udah bisa ngambil keputusan. Nah, oke, sip, tahan dulu. Nggak apa-apa Bilal. Oke, berikutnya lagi nggak apa-apa. Berikutnya lagi. Oke, sebelumnya. Oke, jadi yang pertama apa tadi? Satu orang, Jovi. Apa Jov? Yang pertama Jov? Dari yang ini pengoperasian perangkat. Oke, good. Thank you Jovi. Yang kedua Jov input data, terus sama yang keduanya lagi apalagi Artika? Oke, good. Pemeriksaan data ya. Terus yang ketiganya lagi coba tolong Mariam. Good. 4 apa Ijan? Oke, good. Nah, lanjut lagi kita ke 5 sama ke 6. Itu adalah output kan. Jadi nanti ketika dia udah tahu nih tindakannya kayak gimana, dia langsung ambil tindakan. Kita ambil putusannya kayak gimana. Baru yang terakhir lagi, umpan. Kira-kira putusan yang diambil sama AI atau KA ini benar atau enggak sih? Nah, tugas kita nih sebagai seorang manusia buat ngecek kira-kira input yang udah dikasih output yang udah dikasih sama dia benar atau enggak. Jangan sampai outputnya salah terus kita diemin. Yang ada nanti bisa salah. Ya, itu penting juga. Oke, good. Boleh lanjut lagi, Bilal? Nah, di sini aplikasi dalam berbagai bidang dalam ekonomi. Dia bisa analisis data pasar, rekomendasi produk, ada chatbot sama asisten AI. Sekarang nih, zaman-zaman sekarang nih, kalau kalian mau ngadu tentang jaringan aja ya ke Telkomsel atau IndiHome, sekarang kita udah bisa hubunginya nggak langsung ke manusia, tapi hubunginya kemana dulu? Ke AI ya, robot dulu atau AI-nya dulu atau KA dulu ya. Nah, biar apa? Kenapa sih kayak gini? Karena manusia itu punya terbatasan ya. Apalagi kalau ngejawab banyak banget ya. Apalagi kalau ada ketemu sama klien atau konsumen yang bawel banget ya. Udah makan hati dan sebagainya ya. Sedangkan kalau AI kan nih manggut-manggut aja ya, nggak ada perasaan kata Ijan ya. Dan manusia kan ada yang suka ngedumel dulu ya, butuh ngopi dulu dan sebagainya. Terus dari pemerintahan. Nah, dia ini kalian pernah dengar gak ada namanya kota Smart City? Pernah dengar gak? Bentar. Oh, belum tahu ya. Ini udah terintegrasi banget sama jaringan. Dimana kalau kamu mau lapor juga lebih gampang. Kalau ada pengaduan lebih gampang banget. Begitu juga ntar buat transportasinya juga udah saling terhubung. Contohnya kalau di Indonesia itu kayak di Jakarta tuh. Nah, terus boleh kita lanjut ya. Terakhir di sini kebudayaan. Nah, siapa di sini yang pernah ke Museum Nasional? Wah, belum ada ya? Iya. Iya. Kalau Monas itu monumen nasional ya. Ya. Nah, siapa di sini yang pernah mungkin lihat dari ada kita berdiri ya di TikTok ya. Yang kita berdiri nanti kita cek ya. Kira-kira mukanya orang budaya mana? Benar gak sih? Nah, ada yang orang Sumatera, orang Batak, orang-orang Palembang, Jawa dan sebagainya. Cina. Oh, izin orang Cina. Oh, Cindo, Ajam juga sama. Parah habis. Boleh ya habis ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, nggak apa-apa. Nanti iya, Cindo itu orangnya pintar-pintar ya. Nggak cuma Cindo ya, orang Bekasi juga pintar-pintar ya. Buktinya kemarin pas lagi demo nggak terprovokasi ya. Alhamdulillah ya. Bagus, bagus, bagus. Oke, boleh kita lanjut lagi aja. Bisa banget juga. Jadi kalau mau analisis data sekarang itu lebih gampang banget karena ada AI juga. Bahkan sekarang juga di pabrik-pabrik ya. Itu kalau mau ngitung tablet, misalnya karena ada ya satu botol tablet itu isinya 50, bener gak sih? Karena ada ya obat ya. Bayangin kalau kamu 1000 botol ngitungin satu-satu pusing nggak?
Nah, sekarang ada juga nih AI yang dia wujudnya kayak robot gitu, dia langsung ngitungin nih, langsung 50, pokoknya langsung pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Biar kalian nggak capek-capek banget. Terus penyuntingan tulisan juga sama. Kalau kalian lihat sempat video apa konten Instagram kita sempat heboh di Masuk TV juga, itu kontennya juga kerjasama bikin tulisan narasinya dari AI juga. Nah, nanti tugas kalian di berapa minggu ke depan habis PTS kalian akan bikin video juga. Jadi kalian bisa bantu sama ChatGPT ya. Nanti bentuknya kelompok ya. Akan bikin channel YouTube juga seperti yang pernah saya bilang ya. Jadi semangat kalian ya. Sekarang kita sesi Q&A. Di sini ada yang mau bertanya sebelum nanti akan ada tugas berikutnya lagi. Boleh banget kalau ada yang mau nanya. Boleh. Oke, Aldi. Menjadi dampak positif bagi kita dan menjadi dampak buruk bagi kita juga. Nah, gimana sih cara menghindari dampak buruk tersebut? Gimana sekarang mencegahnya itu gimana? Yang seperti kita lihat dampak buruk kan orang-orang bisa diubah dengan apa gitu ya Pak. Terus bisa contoh dari situ itu kan buruk atau kecurangan yang bikin kita semuanya kerugian lah. Menurut Bapak, pencegahan kayak gitu gimana supaya tidak terjadi lagi? Apakah AI ini menjadi lebih baik atau lebih buruk? Pak? Oke, sip. Mungkin cukup sekian tanya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan bagus, sebut tepuk tangan dulu buat Aldi dong. Masya Allah ya. Oke, Rinaldi, ini pertanyaan yang bagus nih. Mudah-mudahan nanti jadi ini ya, jadi peneliti yang baik ya. Oke, tadi pertanyaan apa Aldi kayak gini kurang lebih ya Aldi ya. Ntar dicoba dicek ya, kira-kira benar atau enggak ya. Nah, intinya adalah sekarang kan ada zamannya AI ya atau KA ya. Kadang-kadang AI ini disalahgunakan. Hal yang paling simpel adalah nyontek ya pas lagi kita belajar ya. Jadi kadang-kadang sekarang saya tahu loh, bahkan kemarin kan ada rapat kepala sekolah ya, ngumpul ya. Pak J juga rapat di Bandung. Jadi ada beberapa sekolahan gitu menemukan situasi di mana sekarang kan gampang banget ya. Ada kita screenshot aja soalnya, terus kita masukin ke suatu platform atau browser gitu ya. Dia langsung bisa ngasih jawaban, bener gak sih? Bener kan? Nah, nah ini jadi masalah nih. Tapi kita harus tahu dulu ya, perkembangan zaman itu nggak bisa di stop. Hal yang paling simpel adalah dulu kita kalau mau pergi-pergian naiknya apa? Naik kuda, bener gak sih? Naik beca dan sebagainya, naik onta dan sebagainya. Naik onta, iya benar kalau di Arab ya. Nah tapi sekarang udah jarang banget kan ada orang naik kuda atau beca gitu ya buat pergi kemana-mana ya. Lebih paling simpelnya adalah kemana? Naik mobil ya atau naik motor. Nah, apa? Sepeda listrik sekarang juga ya, ada juga ya. Nah, apa? Sepatu listrik ada. Emang kamu splash apa gitu? Sepatu super yang bisa melangkah kemana aja gitu dengan cepat. Nah, tapi yang kamu harus tahu adalah AI ini kayak pisau bermata dua, kayak pisau gitu. Hal yang paling simpel adalah pisau ini bisa digunakan sama seorang chef buat motong bumbu. Lalu ketika bumbu itu udah jadi, dimasak dengan daging, dagingnya itu jadi lebih enak gitu. Tapi ada juga orang-orang yang penjahat, dia ini buat bunuh orang gitu, atau buat takut-takutin orang. Nah, hal yang paling simpel sebenarnya adalah bukan KA yang jahat, tapi manusianya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, kita langsung masuk ke tugas. Tugasnya boleh di next. Nah, kita ada dua tugas. Tugas yang pertama adalah nanti kalian harus bikin, ya, bikin data konsep atau map mapping. Dimana kalian udah banget ya bikin ya map mapping ya. Nah, nanti kalian bisa bikin map mappingnya ini yang udah saya kasih tahu juga websitenya dan kalian bisa cari juga di Google. Nah, map mappingnya tentang apa tadi? Tentang yang bisa kerjasama sama AI. Entah itu di dalam kesehatan, pendidikan, pemerintahan, penelitian dan sebagainya. Oke, boleh di slide-nya lagi. Oke, berikutnya lagi. Nah, oke. Terus yang keduanya lagi tugas sederhana di mana nanti kalian harus ngedit teks dari yang saya berikan. Nanti ada barcode di sebelahnya.
Nanti harus kalian cek ya, kira-kira kata mana aja yang salah, kata mana aja yang bisa dibenarkan, dan apa aja yang harus dibenarkan dan sebagainya. Ada di boleh di next berikutnya lagi Bilal. Oke, sip. Oke, kalian boleh ambil HP-nya. Good, benar. Thank you, Kayla. Oke, apa? Oke. Coba kayak gimana? Gimana? Bilal. Oke, good. Nah, kayak gini Bilal, bagus. Ini tentang apa Bilal? Fungsi kecerdasan artifisial dalam bidang pendidikan. Oke, good. Nah, ini benar Bilal, udah bagus banget Bilal. Oke, sip. Good. Thank you Bilal. Nah, kayak gimana? Nah, iya kayak gini ya webnya ya. Benar sekali ya. Kalian bisa gunain. Langsung banyak kan? Udah ada kan? Ada juga sama. Tugas kalian udah selesai, tepuk tangan dulu buat kalian dong. Masya Allah. Nah, nanti minta tolong sama kalian, boleh ditulis sekarang ya. Kira-kira nih, apa sih yang kalian pelajari hari ini? Boleh ditulis juga di buku kalian. Terus yang keduanya lagi, feeling, perasaan apa yang kalian pelajari di hari ini? Perasaannya kayak gimana? Terus berikutnya lagi, wawasan apa? Terus pemahaman atau pembelajaran baru apa yang kalian dapatkan pada kegiatan hari ini? Terus berikutnya lagi, rencana ke depan kalian seperti apa? Nah, seperti itu ya. Kalian bisa kalian catat juga. Oke, terima kasih banyak hari ini atas kerjasama kalian semuanya. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih banyak, tadi refleksinya udah saya baca juga, udah bagus-bagus juga. Semangat banyak, tepuk tangan buat kita semuanya dulu dong. Oke, terima kasih banyak kalian semuanya. Oke, assalamualaikum.